Biosaka. Manfaat biosaka sudah dirasakan oleh petani di berbagai daerah. Khususnya di daerah asal ramuan ini ditemukan oleh Bapak Muhammad Ansar yaitu Blitar, Jawa Timur, Indonesia pada tahun 2019 yang lalu. Sebenarnya, lebih tepatnya sejak tahun 2017 Bapak Muhammad Ansar dan Bapak Surya Gunawan sudah menguji coba ramuan ini ke tanaman, dan pada tahun 2018 mulai mengenalkan ke petani. Akhirnya booming saat harga pupuk meroket. Demplot-demplot sudah dilakukan di berbagai daerah dan berbagai jenis tanaman, dan hasilnya sangat memuaskan, terbukti signifikan mampu menghemat pupuk, pestisida maupun fungisida. Bapak Muhammad Ansar juga sudah turun langsung ke petani di berbagai daerah guna melakukan bimtek dan praktek membuat biosaka yang benar sesuai SOP. Panen berbagai jenis tanaman dari petani yang menggunakan biosaka ini juga sudah banyak didokumentasikan. Terobosan baru bertani dengan biaya murah ini sudah terbilang sukses, walaupun masih ada terjadi pro dan kontra di kalangan petani, pedagang dan produsen pupuk, juga petani konvensional dan organik. Pada kesempatan ini kita tidak lagi mengulas cara membuat biosaka karena sudah kita ulas secara lengkap mulai memilih bahan, meremas, aplikasi serta penyebab biosaka berhasil maupun gagal dibuat. Untuk kawan-kawan yang masih awal mengenal biosaka bisa klik tautan di atas atau lihat tautan linknya di deskripsi. Sekarang, kita akan ungkap rahasia biosaka yang berhasil, yaitu biosaka yang homogen, harmoni dan koheren yang katanya masih misteri. Namun, sebelum melanjutkan kami mohon keikhlasannya dari kawan tani untuk pencet tombol subscribe di bawah. Tombol super thanks juga sudah diaktifkan bila kawan-kawan ingin berdonasi atau nyawer, terima kasih berkah barokah. Seperti yang dijelaskan oleh penemunya, patokan biosaka berhasil adalah homogen, harmoni juga koheren, walaupun ada yang menggunakan bantuan alat misalnya alat TDS, uji lab dan sebagainya. Namun, biosaka berhasil dibuat dan diaplikasikan tetaplah homogen, harmoni juga koheren yang menjadi patokannya, karena di balik kata tersebut tersimpan makna yang sangat mendalam. Dari penjelasan Bapak Muhammad Ansar, selaku penemunya, biosaka ditemukan diilhami dari ayat-ayat Al-Quran dan olah, rasa, serta keprihatinan pada nasib petani yang terbebani dengan biaya yang sangat mahal. Jadi, biosaka bukanlah sekedar tentang memilih rumput, meremas, mengaplikasikan. Jauh lebih mendalam, biosaka adalah tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan alam dan tanaman. Untuk memudahkan dalam memahami biosaka kita bahas satu persatu. Pertama, ciri visual biosaka berhasil yaitu homogen. Maksud homogen atau homogenik ialah suatu bahan atau sistem yang memiliki sifat yang sama di setiap titik, itu satu ragam tanpa satupun penyimpangan, jadi baik warna, kepekatan dan tekanan benar-benar sama. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya atau zat-zat penyusunya. Contoh campuran homogen adalah larutan seperti larutan gula dan sirup. Larutan tersusun dari pelarut dan zat terlarut. Sedangkan harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Harmoni dapat diibaratkan seperti berbagai macam alat musik berbeda yang berpandu menghasilkan nada yang indah. Selanjutnya, koheren. Koheren dapat diartikan paduan atau satu kesatuan yang saling berkaitan yang saling melengkapi. Sehingga bila salah satu bagian tidak melengkapi maka tidak mempunyai arti atau tidak sempurna. Ketiga syarat inilah inti dari biosaka, selamatkan alam kembali ke alam. Cara kerja biosaka yaitu mengirimkan signal atau energi positif ke tanaman melalui spektrum gelombang cahaya semacam frekuensi saat aplikasi kabut, dan saat tanaman menerima signal atau energi makan tanaman akan merespon dengan melakukan ekspresi gen. Ini seperti sugesti yang dikirimkan ke bawah alam sadar, yang mempengaruhi tubuh untuk melakukan apapun yang diperintahkan tanpa berpikir panjang. Ibarat dalam keluarga yang harmonis akan memberikan tumbuh kembang yang baik pada anak-anak kita walaupun makan seadanya dan tempat sederhana.
Begitu pula pada tanaman, signal atau energi yang baik akan membuat tanaman berkembang dengan baik, walau nutrisi dan lingkungan seadanya seperti di hutan atau tempat-tempat ekstrim sekalipun. Inilah menurut Bapak Muhammad Ansar, tujuan dari Biosaka. Dikarenakan kita akan mengirimkan signal atau energi ataupun sugesti ke tanaman, maka dari itu dalam membuat Biosaka kita harus bisa harmoni, koheren dengan alam, baik saat memilih bahan, meremas maupun aplikasi. Kemesraan dan komunikasi kita dengan alam melalui Biosaka ini akan mempengaruhi hasil dari tanaman budidaya yang kita upayakan. Signaling atau gombang energi yang diibaratkan sugesti perintah ini bekerja melalui komunikasi antar sel. Karena seperti yang kita ketahui, sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel tubuh kita dan sel tanaman ini akan terhubung atau melalui frekuensi gelombang berupa energi lewat Biosaka. Untuk itu, harus energi atau sugesti terbaiklah yang kita kirimkan, karena tanaman akan merespon sesuai perintah yang diterimanya. Jadi, saat signaling berupa perintah ini dikirim saat aplikasi Biosaka lewat teknologi nano berupa kabut halus, tanaman akan menerima melalui daun dan diteruskan ke seluruh bagian sel tanaman sampai ke ujung akar hanya dalam waktu 15 detik saja. Diumpamakan saat kita lelah bekerja, down atau putus asa, lalu menerima semangat dari anak-anak kita atau orang yang kita cintai, pasti kita akan langsung semangat dan mendapat energi baru membuat hilang semua rasa lelah. Seperti itulah yang terjadi pada tanaman saat kita mengaplikasikan Biosaka yang benar sesuai SOP-nya, yaitu homogen, harmoni, dan koheren. Jadi homogen belum tentu harmoni, harmoni belum tentu koheren. Lalu, bagaimanakah caranya agar Biosaka yang kita buat bisa homogen, harmoni, dan koheren? Di sini kami akan berbagi sedikit tips agar tujuan dari Biosaka yaitu harmoni dan homogen bisa tercapai. Sebelumnya kami ingatkan untuk kawan-kawan yang belum subscribe agar sudi kiranya untuk pencet tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Agar Biosaka yang kita buat benar-benar sempurna dalam mengirimkan signaling atau sugesti terbaik ke sel tanaman budidaya, maka pemilihan bahan harus saat rumput benar-benar dalam kondisi terbaik. Karena saat rumput atau bahan dalam fase terbaik, yaitu kondisi paripurna, di saat itulah daun memancarkan spektrum gelombang cahaya, kemudian kita ambil lalu kita teruskan ke tanaman budidaya melalui Biosaka. Dalam memilih bahan, rumput adalah bahan terbaik, karena rumput adalah ibu atau leluhurnya tanaman, sehingga bila signaling dari leluhur tanaman ini memberi perintah, tentu tanaman budidaya akan patuh dan merespon melalui ekspresi gen. Di samping itu, rumput mampu hidup di tempat dan kondisi ekstrim, dan juga rumput mampu tetap mengeluarkan biji atau buah walau kondisi kurus sekalipun, dan juga rumput kurus atau subur biji, buah akan tetap sama. Dengan harapan, signal dari sifat-sifat rumput tersebutlah yang akan kita kirim ke tanaman budidaya. Saat memilih bahan ataupun saat meremas, awalilah dengan berdoa dan ucapkan salam kepada rumput yang kita jadikan bahan. Suasana hati dalam keadaan gembira, semangat, penuh harapan, mesra dengan alam, epigenetik. Ini penting sekali, karena suasana hati akan mempengaruhi aura kita. Aura merupakan medan energi yang menyelimuti tubuh manusia. Medan energi ini terbentuk dari cahaya kehidupan yang dimiliki oleh seseorang. Apapun bentuk medan energi ini baik positif maupun negatif akan tertransfer ke dalam ramuan Biosaka yang kita buat. Untuk itu kita perlu memiliki suasana hati yang baik agar tubuh memancarkan aura yang baik pula. Kemudian, saat peremasan bahan, mengaduk airnya berlawanan dengan arah jarum jam atau searah putaran tawaf, ini akan mengeluarkan energi. Bila searah jarum jam berarti memasukkan energi, dan ini membuat ramuan tidak stabil bila tidak bisa mengolahnya. Ini memang terdengar mistis dan mengada-ada, namun itulah makna Biosaka, dari alam, selamatkan alam kembali ke alam. Homogen,
harmoni, koheren. Di Osaka bukanlah hanya sekedar tentang meremas rumput, tetapi tentang bagaimana kita mengolah rosok, agar bisa berkomunikasi, berinteraksi, sefrekuensi, harmoni, koheren dengan alam. Karena kita adalah khalifah, pemimpinnya. Semoga bermanfaat.